Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة والدرجة العلية وبسط مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillah alladzi awsana bil mahabbati wal ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul hannan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyam, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Al-ayah sadaqallahul azim. Sidang Jumat yang senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur atas segala limpahan rahmat karunia dan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah tak henti-hentinya diberikan kepada kita. Khususnya pada hari ini kita masih bisa menunaikan ibadah ritual formal, ibadah spiritual yang tentu saja ibadah ritual ini menjadi penopang utama dalam rangka inspirasi untuk ibadah-ibadah yang lainnya, baik ibadah sosial, intelektual maupun ibadah yang bersifat fisikal. Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah berucap bahwa ibadah yang dilakukan oleh umat manusia, pertama ada yang dilandasi karena rasa takut, ala sabilil khawf. Andai seseorang itu beribadah atau bekerja dengan landasan rasa takut, maka tentu saja ini terlihat sistem birokrasi di mana atasan bawahan terlihat jelas, sehingga kita mengerjakan sesuatu itu bukan karena ketulusan tetapi karena rasa takut. Seperti anak ditakut-takuti atau takut kepada orang tuanya ketika mengerjakan sebuah perintah, dia bukan atas dasar ketulusan tetapi atas dasar rasa takut. Tentu saja di situ kemurnian pribadi seseorang menjadi hilang. Yang kedua, orang bekerja atau beramal ibadah itu didasarkan pada ala sabilir raja, karena mengharapkan sesuatu di balik pekerjaan itu. Ini pun masih terlihat di situ ada nilai-nilai yang hilang, yaitu ketulusan. Dalam Al-Quran Allah menyatakan, wala tamnun tastaksir, jangan kamu mengerjakan atau memberi sesuatu karena ingin ada balasan yang lebih baik. Yang ketiga, ada orang yang beribadah itu atas dasar mahabbah, ala sabilil mahabbah. Bekerja, beramal, beribadah atas dasar rasa cinta. Ada juga yang keempat, ini mungkin fenomena sosial kita, dan ini di luar apa yang dikatakan oleh Abu Bakar Siddiq.
Fenomena keempat yaitu ada orang yang bekerja itu hanya atas dasar ingin pengakuan, ingin dipuja, dipuji dan dinilai orang. Ini pun menjadi kosong. Kalau kita ingin mengembangkan titik yang ketiga yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq, bekerja atas dasar mahabbah, inilah yang sesungguhnya ingin kita kejar, di mana ketulusan, keikhlasan, dan kemudian segala apa yang dikatakan potensi diri, kapabilitas, kreativitas, kalau sudah berlandas pada mahabbah, rasa cinta, maka semuanya akan tergilas dengan rasa cinta itu. Sehingga kepentingan-kepentingan lain itu menjadi lebur di situ. Yang kemudian para ulama sufi menyebutnya dengan istilah fana. Fana itu menghilangkan seluruh kepentingan-kepentingan demi rasa cinta itu. Tetapi kecintaan manusia itu juga menjadi macam-macam. Ada mahabbah tabi'iyah, cinta atas dasar tabiat, perilaku hewaniyah, seperti kita cinta makan, cinta minum, termasuk cinta berpakaian, berdandan ria, itu mahabbah. Tetapi kategorinya disebut mahabbah tabi'iyah. Ada yang disebut mahabbah syafaqah, cinta atas dasar pertemanan, di mana kita selalu butuh dengan teman, hidup tidak bisa nyaman tanpa ada teman, apalagi di saat-saat kita dilanda berbagai kesulitan. Sampai ada peribahasa, teman yang baik adalah teman di waktu susah. Ini yang disebut mahabbah syafaqah. Ada yang ketiga disebut mahabbah rahmah, cinta atas dasar kasih sayang, seperti kasih sayangnya orang tua kepada anak-anak cucunya, tidak bisa tergantikan oleh yang lain-lain. Ketika sang kakek menggendong cucunya, maka penuh rasa cinta di situ, cinta rahmah, cinta kasih sayang. Ada yang keempat yang disebut mahabbah diniyah, cinta atas dasar keyakinan agama. Nah, kalau kita sekarang menyebut-nyebut Allah sebagai Tuhan kita, maka kategori mahabbah di situ adalah mahabbah diniyah, atas dasar keyakinan kita, atas dasar keagamaan kita. Artinya kalau tidak ada rasa agama dalam diri kita, tidak mungkin kita menyanjung, memuja, memuji, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir kepada Allah. Maka mahabbah inilah yang selayaknya kita kembangkan dalam diri kita, sehingga kita melebur dalam proses rasa cinta kepada Allah. Dan jika Allah sudah menjadi puncak kesadaran cinta kita di situ, maka insya Allah segala apa yang diperintahkan Allah tidak ada jawaban kecuali sami'na wa ata'na. Ada peribahasa, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu, li'annal muhibba liman yuhibbu muti'u." Andai seseorang mencintai sesuatu, maka perilaku seseorang itu sangat tunduk dan patuh kepada kehendak sesuatu itu. Kalau Allah menjadi puncak mahabbah kita sebagai zat yang maha mengatur, zat yang maha memanage, zat yang maha mencipta, zat yang maha membuat sesuatu itu dengan kalimat kun fayakun, maka totalitas diri kita tidak ada kepentingan lain kecuali melaksanakan perintah-perintah Allah. Salah satu di antara amanat yang diberikan kepada kita adalah bekerja. Dimanapun kita bekerja, i'malu ala makanatikum, hendaklah kalian bekerja sesuai dengan keahlian dan profesi serta tempat masing-masing. Jika mahabbah puncak kepada Allah dan Allah memerintahkan kita untuk berkarya, bekerja, berbuat, beramal, tiada ada jawaban kecuali kita melakukan kegiatan-kegiatan itu, beramal ibadah itu, bekerja itu. Secara kebetulan ataukah bukan kebetulan kita berada di posisi katakanlah kantor Telkom ini yang disebut orang sebagai perusahaan gajah, maka ketika kita duduk berhadapan dengan tugas dan fungsi kita,
Maka kesadaran mahabbah itu tanamkan dalam diri kita bahwa bekerja sekecil apapun di lingkungan ini sesungguhnya bukan karena perusahaan, bukan karena atasan, tetapi Allah memerintahkan kita bekerja secara profesional. Baru ketika kita lakukan seperti itu, maka apapun yang kita kerjakan menjadi makna ibadah kepada Allah. Tetapi jika sebaliknya ini hanya sekedar atasan, karena kita rasa takut atau karena ingin mendapatkan imbalan, ala sabilir raja, hanya mengharapkan imbalan tadi, maka hubungan kita kepada pusat energi itu menjadi hilang. Maka koneksitas kita adalah sesungguhnya iman kepada Allah, mahabbah kepada Allah, dan terjadi panah dengan Allah. Apapun kehendak Allah di mana kita bekerja melaksanakan salah satu di antara banyak amanatnya, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan betul-betul bernilai ibadah. Tentu saja ketika kita lakukan makna ibadah tadi dengan rasa mahabbah yang begitu dalam, dampak psikologis, dampak ekonomis, dampak sosiologis, dan dampak-dampak yang lainnya akan dijamin, karena setiap bekerja pasti ada imbalan. Demikian Allah menyatakan dalam Al-Quran, kullu mri'im bima kasabat rahina, setiap orang akan diborahkan oleh jati dirinya masing-masing. Rasa cinta yang dikembangkan oleh para ahli, misalnya Syekh Husain An-Nasr menyatakan, rasa mahabbah itu sesungguhnya akan lebih indah jika diperkuat oleh dua kaki besar. Apa? Pertama akidah, yang kedua ibadah dalam arti syariat. Kalau akidah dan syariat ini sudah pancek, maka ibarat orang naik gunung tinggi, memerlukan kekuatan-kekuatan dan topangan-topangan yang mantap. Bayangkan kita mau menaiki gunung tinggi